Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi karunia nikmat iman Islam, nikmat kesehatan sehingga kita pada maghrib kali ini alhamdulillah kembali bisa berkumpul dalam rangka kajian rutin pada maghrib insyaallah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita dalam segala aspek, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita bagian dari umat yang istiqomah menapaki jejak langkah beliau sehingga layak bertemu beliau di telaga Al-Kausar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Salim, alhamdulillah telah hadir dengan kita untuk kali kesekian yang Ustaz mampir di Masjid Salim, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Anil Khair Afandi Habsyah. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, baik untuk rumah tangga, ya, baik yang baru memulai ataupun yang sudah lama. Jadi judulnya adalah kiat rumah tangga bahagia. Ya. Langsung saja, pertama kita buka dulu majelis kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Anil Khair Afandi Habsyah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afani Allah wa iyyakum ajma'in, amin. Allahumma ij'al hadha ijtima'an tamman khalisan mukhlisan liwajhika wa sababan li naili mardatika bijahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, jamaah Masjid Ibnu Sabil, jamaah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah dalam menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan tentunya kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan untuk kita tinggalkan segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin sampai detik ini masih kita lakukan. Harapan kita ketika kita kembali kepada Allah, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahim kembali, tentunya dalam silaturahim diikat dengan wadah taklim
Mudah-mudahan silaturahim kita di kesempatan malam hari ini membawa manfaat, membawa faidah, dan membawa keberkahan buat kita semuanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat salam mudah-mudahan tercurahkan selalu kepada junjungan alam Habibana al-Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan juga tentunya kita semuanya selaku umat Rasulullah yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran, menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan ajarannya baginda Rasulullah. Mudah-mudahan istiqomah, dan tentunya harapan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'lim kita malam hari ini kita ngobrolin masalah seputar tentang keluarga. Bagaimana sih untuk meraih keluarga atau rumah tangga yang bahagia? Kalau saya yang suruh ngomong kayaknya kagak pantas sebenarnya. Bapak-bapak yang sudah banyak makan garam, yang mungkin bisa mengemas bagaimana keluarga bahagia itu seyogyanya. Terlepas dari itu, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memberikan tuntunan kepada kita. Ayatnya sering kita dengar. Setiap kali pernikahan, ada akad pernikahan, ayat itu terdengar, terngiang dalam telinga kita. Tetapi hanya didengerin doang. Hanya kedengeran doang, kedenger lantas lewat. Bukan didengerin. Kalau didengerin itu dengar terus amalin. Kalau kita cuma kedengeran, kadang-kadang baca Quran, orang lain baca Quran, kita sibuk ngobrol, boro-boro merhatiin makna yang terkandung dalam isi kandungan ayat Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Poin yang pertama, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu sekalian itu dari jenis kamu sekalian azwaja, berpasang-pasangan. Ini landasan kita dalam membangun rumah tangga itu harus jenis dari kita sendiri dan harus berpasang-pasangan. Dalam artian tidak boleh Udin sama Ujang, ya, Siti sama Yuyun, nggak boleh. Harus berpasangan antara dua jenis, ya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki, perempuan, pasangkan antara laki-laki dan perempuan. Itu dulu modalnya, ya. Dan harus dari jenis kamu sekalian. Jenis kita adalah manusia. Min anfusikum, kita itu adalah manusia. Makanya jangan suka ngimpi pengen nikah sama jin, ya, karena jin itu bukan jenis dari kita, nanti repot. Ini Allah sudah bikin aturan. Makanya Allah di awal-awal saja sering kita baca surat Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman, terus Allamal Quran, terus Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Coba perhatikan. Ar-Rahman, terus Allamal Quran. Zat Allah yang Maha Rahman itu mengajarkan Al-Quran. Terus Khalaqal Insan, ngajarin Quran dulu, terus Allah nyiptain manusia. Coba akal kita di mana? Harusnya gimana? Manusia dulu ciptain, baru Quran diajar. Kata otak kita, ya kan? Kata otak kita
kata begitu. Kudunya orangnya dulu dong ciptain, baru ajari. Kok Allah cuma allamal Quran, terus khalaqal insan, ngajarin Quran dulu baru manusianya diciptakan. Oh, ternyata setelah kita kaji dalam kajian tafsir, ada makna yang tersirat di sana. Allamal Quran ini Allah Subhanahu wa taala menyusun aturan-aturan untuk manusia yang dikemas dalam Al-Quran. Sebelum manusia diciptakan, aturan itu sudah diciptakan terlebih dahulu. Aturannya sudah dibuat terlebih dahulu oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Makanya Allah bilang Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Begitu juga untuk membuat sebuah negara Indonesia. Ya. Indonesia ada Indonesianya dulu atau undang-undangnya dulu disusun? Aturan negaranya dulu diatur. Ya, bukan Indonesia dulu. Sama, manusia juga begitu. Sebelum manusia diciptakan, maka aturannya sudah diciptakan terlebih dahulu. Balik lagi pada tema kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama untuk membangun rumah tangga yang bahagia adalah Allah sudah kasih rule, ngasih aturan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, berpasang-pasangan. Maka kalau mau membangun rumah tangga haruslah dua jenis yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nggak boleh kayak sekarang yang sudah dilegalkan perkawinan sesama jenis. Ya. Laki-laki dengan laki-laki punya buku nikah lagi, kan aneh. Yakin ketika itu dilakukan tidak ada kebahagiaan, yang ada nafsu setan yang ada di sana. Bahkan orang-orang ahli mengatakan orang-orang yang mereka semuanya penyuka sesama jenis ini berarti mereka abnormal, tidak normal. Ada kelainan, ya. Orang sakit namanya orang begitu. Satu. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, pasangan kita dari jenis kita sendiri, bukan dari jenis jin, bukan jenis malaikat. Jadi jenis manusia itu nggak boleh manusia nikah dengan binatang, nggak boleh. Ya, litaskunu ilaiha, tujuannya agar kamu sekalian itu tenang, tentrem, bahagia, sakinah bahasa kita. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah. Sakana itu tenang, diam. Dalam artian rumah tangga yang adem ayem tentrem. Bukan rumah tangga yang kata orang Sunda mah awet rajet. Tahu awet rajet? Ya. Awetnya mah rumah tangga langgeng gak cerai-cerai, tapi tiap hari berantem mulu, itu namanya rajet. Rusak. Tidak ada kebahagiaan kalau rumah tangga seperti itu. Litaskunu ilaiha, agar kamu sekalian itu tenang, tentrem, ayem, bahagia. Ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ketika rumah tangga sudah terjalin dengan sakinah, tentrem, maka Allah akan menjadikan mawaddah, rasa kecintaan, warahmah, dan kasih sayang. Jadi berbicaranya itu sudah tidak apa?
Tidak memikirkan ego masing-masing. Ya dipikirkan bagaimana perasaannya istri, atau istri memikirkan perasaannya suami, apalagi sudah punya buah dari pernikahan namanya anak. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau cinta belum tentu sayang, tetapi kalau sayang sudah otomatis cinta. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal itu, ketika Allah menjadikan kita itu sebagai manusia yang berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, terus kita menikah membangun rumah tangga yang dibangun dengan dasar aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengatur dalam Al-Qur'an full. Di situ aturannya ada, ya, bagaimana kewajiban suami dan istri lain sebagainya. Maka akan timbul namanya sakinah. Ketika sakinah itu timbul, mawaddah, sayang, nyaah, ya, sayang sama suami, sayang sama istri, karena istri menunaikan kewajiban terhadap suaminya totalitas. Begitupun suami menunaikan kewajiban suami kepada istrinya totalitas. Maka sayang kalau harus dihianati, sayang kalau harus setiap hari bertengkar. Kenapa? Nggak ada bahan yang untuk dipertengkarkan. Oleh karenanya Allah mengakhiri inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Maka dalam hal itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Sekarang kita pikirkan. Ternyata berbicara tentang keluarga yang bahagia itu bukan berbicara tentang masalah ekonomi, bukan berapa gaji suami, ya, bukan berbicara tentang apakah kita sudah punya rumah atau tidak, tetapi ketika sudah berumah tangga, ya, adalah bagaimana ikatan akad yang ketika dulu diijab dan dikabul, ya, pertama kali kita menikah, mengikat janji setia sehidup semati. Niat utamanya apa? Apakah karena Allah atau bukan? Itu yang menjadi barometer utama. Kalau rumah tangga atau pernikahan di awal sudah tidak didasari dengan karena Allah, maka jangan salahkan kalau setahun, 2 tahun, atau tahun-tahun yang akan datang kita akan menemukan kekecewaan di pasangan kita. Dulu kita menikah karena gara-gara, mohon maaf, istri kita itu anak orang kaya. Pada saat itu kaya. Sebulan menikah ternyata usaha mertuanya kolab. Akhirnya aset dijual semuanya. Karena dulu niatnya kita menikahin istri kita itu karena lihat hartanya, kira-kira langgeng gak kasih sayang kita ketika mertua hartanya sudah habis begitu. Ayo. Tujuan yang diincar harta warisannya, baru nikah sebulan setahun, harta warisan yang diidam-idamkan udah habis dijualin. Kecewanya besok berkurang kasih sayang terhadap istri. Akhirnya nanti juga boleh jadi berkhianat terhadap istri. Istri hari demi hari dikhianati, mungkin tidak akan pernah diam. Akhirnya cekcok dalam rumah tangga, bertengkar, perceraian terjadi. Itu yang sedih. Atau sebaliknya, dulu seorang istri menikahi suami karena gara-gara suami hebat, punya posisi di perusahaannya, gajinya besar, namanya dunia, namanya posisi. Sekarang di atas, boleh jadi besok di bawah. Setelah nikah suami ambruk, ya, entah memang dirumahkan
atau karena gara-gara kecelakaan akhirnya punya cacat, akhirnya nggak boleh kerja lagi, dipensiunkan dini. Tidak sedikit istri yang berkhianat terhadap suaminya karena gara-gara dulu niat nikahnya, niatnya melihat kekayaan dan kedudukan suaminya. Setelah kedudukan kekayaan suami itu hilang, maka pernikahan berani untuk dikorbankan, dikhianati pernikahan dengan perselingkuhan. Itu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karenanya, untuk mendasari atau sebagai bekal utama membangun rumah tangga yang bahagia, wasahhihin niyata qoblal amali waqti biha makrunatan fil awal. Luruskan, benerkan dulu niatnya. Ya. Wasahhihin niyata fil amali. Ketika melakukan pekerjaan apapun yang baik, luruskan niatnya, harus karena Allah. Wa'ti biha makrunatan fil awali, dan itu harus ditanamkan di pertama kali kita melakukan pekerjaan itu. Karena ketika niatnya sudah bengkok, maka urusan ke depan pasti akan berantakan. Kayaknya ada hadis lain mengatakan innamal a'malu binniyah. Jadi kunci yang pertama niat. Setelah niatnya lurus, oke. Kadang-kadang yang namanya perjalanan itu tidak mulus. Bukan kadang-kadang, memang sudah sunnatullah. Yang namanya perjalanan itu lekak-likuknya itu ada. Jalan-jalan berlobang pasti ada. Ujian-ujian dalam rumah tangga itu pasti ada. Maka ketika kita sudah niat, kita harus menanamkan yang namanya pengetahuan tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Itu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Banyak rumah tangga yang berantakan, yang tidak bahagia karena mereka tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban. Istri punya kewajiban, istri pun punya hak. Suami punya kewajiban, suami pun punya hak. Sering di antara kita mengabaikan kewajiban, yang dipinta adalah hak. Mana dan mana. Kewajiban dilupakan. Nah ini. Ya. Contoh kecil. Kadangkala ketika suami dia bekerja, cari nafkah, banting tulang, keras teringat, terus dia pulang dengan membawa hasil yang bisa diserahkan kepada istrinya untuk nafkah, untuk tabungan lain sebagainya. Istri dengan muka yang sumringah, istri dengan muka dengan sambutan yang begitu bagus, ditawari mau makan apa lain sebagainya. Suatu saat suami pulang dalam keadaan tidak hasil, tidak bawa apa-apa. Ya. Sementara istri tidak melakukan hal yang kemarin dilakukan. Mukanya cemberut, boro-boro ditawarin makan lain sebagainya. Ya, ditanya juga enggak, cuma bukain pintu doang. Padahal kewajiban istri bukan ketika ada uang dan tidak ada uang. Ya, maksudnya apa? Ketika ada uang dilakukan, enggak ada uang enggak dilakukan. Tidak seperti itu. Kewajiban itu harus dilakukan setiap saat. Wa idza nazarta sarratka. Ketika kamu melihat wahai suami terhadap istri-istrimu, sarratka. Kita melihat istri itu, kita yang melihat sebagai suami bisa bahagia. Lihat istri mukanya berseri. Coba kalau dilihat istri mukanya manyun. Udahlah kita suami yang cari nafkah udah muter-muter capek datang ke rumah nggak bawa apa-apa, lihat di rumah istri manyun.
makin kesel, makin gondok, timbul emosi, akhirnya marah, akhirnya bertengkar malam itu. Istri juga nanti yang nggak punya etika, nggak punya ilmu, akhirnya apa? Ngelawan sama suami marah, dilawan lagi, bertengkar, banting piring, banting itu. Akhirnya tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena tidak mengerti hak dan kewajiban. Kewajiban si istri melayani suami, baik makannya, tapi modal makannya dari suami, makannya lain sebagainya. Maka ketika masak, ibu, jangan kita berpikir ingin dipuji sama suami, niatnya karena Allah menunaikan kewajiban saya sama suami untuk melayani zahiran wa batinan. Kalau untuk nafkah makannya, ingat, untuk nafkah makannya kewajiban suami, tapi untuk melayani, melayani itu adalah kewajiban istri. Niatkan karena Allah, jangan niat ingin dipuji suami atau pengen dicicipi makanannya karena enak sama suami. Giliran suami pulang udah makan di kantor nggak dimakan, kecewa kita, akhirnya marah, ribut lagi dalam rumah tangga. Ini yang kita tidak paham, ya. Kewajiban itu tunaikan tanpa kita berharap kepada siapapun. Harapannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika masak kita siapkan, suami nggak makan, maka tidak akan pernah kita merasa kecewa. Toh kita sudah menunaikan kewajiban kita terhadap suami, dan pahalanya yang akan balas adalah Allah Subhanahu wa taala. Pahami tentang hak dan kewajiban. Jangan menuntut hak dengan duit aja dipinta sama ibu-ibu, duit dulu, tapi kewajibannya nggak pernah di. Ada lagi sekarang ibu-ibu atau istri-istri itu kadang-kadang begini, ngajinya seperempat, ngajinya setengah-setengah. Oh, nyuci, ngepel, bersih-bersih, masak segala macam kewajiban suami. Iya, kewajiban suami. Tetapi kembali lagi, ya, ketika ibu berbicara tentang kewajiban, maka ada kewajiban seorang istri terhadap suami. Apa kewajiban suami terhadap, apa kewajiban istri terhadap suami? Nurut, taat. Jadi kalau suami, tolong dong bu bantu masak, harus nurut kan? Harus nurut kan? Bu bantu nyapu, wajib kan nurutnya? Bu? Ada asisten rumah tangga yang mampu mengadakan asisten rumah tangga, adakan asisten. Tapi dalam rumah tangga, itulah kata saya tadi, selain mengenal tentang hak dan kewajiban, jangan suka mengandalkan ego masing-masing. Kita itu menyatukan dua ego yang berbeda menjadi satu. Masing-masing punya kekurangan, dan kekurangan itu saling ditutupi, bukan untuk saling membuka kekurangan, bukan. Namanya rumah tangga, berpartner kita dalam rumah tangga, bukan untuk bersaing, bukan untuk berlomba-lomba, tetapi berpartner, bekerja sama dalam rumah tangga. Suami saya gajinya sekian, nggak mungkin kalau seandainya suami saya itu miara pembantu rumah tangga, gajinya nggak bakal cukup, lebih baik saya bantu suami saya. Itu tabarruk namanya. Apalagi kalau suami yang memerintahkan, suami yang nyuruh. Wajib dilakukan, wajib dilakukan. Kan itu ngepel, kan itu nyuci, walaupun itu ngepel ataupun itu nyuci. Kenapa? Karena itu tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukan bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan kita itu harus taat kepada kepada suami. Kalau istri taat kepada suami, kalau anak taat kepada orang tua, murid taat kepada guru. Dalam koridor apa? Dalam koridor hal-hal yang tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya, Bu,
ibu disuruh masak sama suami, apakah dosa? Perbuatan masak itu dosa tidak? Yang diharamkan itu ya perbuatan yang maksiat bentuknya. Makanya la ta'ata li makhluqin maksiatul khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk siapapun itu makhluknya. Entah itu suami kita, entah orang tua kita, entah guru kita, li maksiatil khaliq, kalau perintahnya itu disuruh untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata gurunya, udah hari ini gak usah sholat dulu aja. Nyuruh nggak sholat, udah nggak perlu sholat dulu sama. Yang nyuruh gurunya, yang nyuruh suaminya, yang nyuruh orang tuanya, maka itu tidak wajib kita ikuti karena perintahnya adalah perbuatan dosa. Mohon maaf, ada sebagian orang-orang yang mungkin keimanannya nggak tahu gimana, himpitan ekonomi ada datang, suaminya udah nggak kerja, nggak bisa apa-apa. Akhirnya ada istri yang disuruh menjadi PSK, menjual dirinya, sama suaminya disuruh. Apakah itu wajib taat? Jangan mentang-mentang, oh ini kan disuruh suami harus taat jadi PSK. Nggak, justru ketika taat kita ikut-ikut dosa, karena itu perintahnya adalah bertentangan dengan ajaran atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu harus dipahami. La ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Ada lagi contoh yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan rumah tangga, gara-gara mertuanya enggak sreg segala macam, akhirnya dipanggil anaknya. Suami kamu begini begitu, padahal suaminya baik, ditunaikan kewajibannya, rumah udah dirumahin. Udah suami kamu kalau seandainya nggak mau tinggal di kampung kita, udah diceraikan saja, minta cerai aja sama suaminya. Orang tua yang nyuruhnya, padahal anaknya bahagia dengan suaminya, rumah udah dibeliin, nafkah dikasih, anak udah punya, nggak pernah dizolimin. Karena orang tuanya udah tua, pengen anaknya deket. Gara-gara begitu suaminya sibuk, nggak bisa untuk tinggal di sana. Istrinya karena punya suami harus ngurusin suami, ya. Mertuanya marah, udah ceraiin aja. Suami model begitu nggak ada apa-apa, suruh cerai. Nah yang nyuruh cerai adalah orang tuanya, wajib nggak ditaati? Nggak wajib. La ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tuh patokannya. Jadi nggak boleh taat, nggak boleh nurut kalau perintah suami, perintah orang tua, perintah guru adalah perintah yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, yakni perintah untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh dituruti. Ya. Balik lagi. Jadi jalinan rumah tangga yang dibentuk itu akan terbentuk sakinah, ya. Yang kedua itu bagaimana dua pasangan memahami antara hak dan kewajiban masing-masing, sehingga ketika mengetahui maka tunaikan kewajiban masing-masing dan juga pintalah hak masing-masing. Tuh yang menjadi pokok utama yang kedua. Yang ketiga, dalam kehidupan rumah tangga, karena ketika sudah terjadi akad pernikahan, kembali saya ingatkan bahwa menikah itu adalah menyatukan dua orang yang berbeda karakter, beda keturunan, beda orang tua, beda jenis kelamin, semuanya beda, nggak ada yang sama. Dituntut untuk menjadi sama misi, sama pemikiran, ya, dalam satu jalinan rumah tangga. Kira-kira yang dasarnya berbeda, apakah bisa langsung klop gitu, langsung sama atau tidak? Tidak akan pernah. Suami berpikir visinya ke sana, seorang istri visinya ke sana, selalu bertentangan. Maka apa? Disitulah harus kita tanamkan rasa saling.
dalam rumah tangga untuk meraih kebahagiaan, tanamkan dalam rumah tangga itu saling. Dalam hal kebaikan ya, bukan dalam hal keburukan. Saling dalam hal kebaikan. Saling kita mempercayai terhadap suami atau sebaliknya terhadap istri. Jangan sampai suami kerja di kantor, istri di rumah cemburu buta. Namanya nggak percaya sama suami. Makanya gini, suami tinggal suami ketika suami kita melangkahkan kaki dari rumah, maka serahkan kepada Allah, jangan ditaruh di sini. Yang di sini adalah mendoakan suami saja. Serahkan kepada Allah. Karena suami bisa jadi nggak jadi suami. Begitupun sebaliknya, istri tidak bisa jadi tidak menjadi istri. Begitupun bukan hal masalah suami istri aja, masalah harta benda kita juga sama. Jangan ditaruh di sini, jangan disimpan di sini. Kalau di sini nanti repot nanti. Suami adalah titipan buat istri-istri, dan istri juga adalah titipan buat suami. Sebaliknya seperti itu. Makanya ketika mereka keluar, jangan pernah kita cemburu buta. Salinglah mempercayai, saling menjaga kehormatan, saling kita menyayangi, saling pengertian. Pokoknya saling dalam hal kebaikan. Kalau sudah saling seperti itu, insya Allah tidak akan yang namanya rumah tangga itu bertengkar lagi. Timbulnya pertengkaran karena gara-gara kita itu tidak saling. Pengennya kita mah diperhatikan, tapi nggak mau merhatiin. Suami pengennya diperhatiin sama istri, tapi kita suami nggak pernah merhatiin istri, atau sebaliknya. Suami pengen dimengertiin sama istri, tapi nggak pernah mengertiin istri, atau sebaliknya. Begitu kita selalu menonjolkan ego masing-masing, akhirnya tidak terbina yang namanya rumah tangga yang bahagia. Jadi kunci saling ini harus ditanamkan dalam kehidupan rumah tangga. Ketika suami penghasilannya berkurang karena gara-gara COVID, gajinya dipotong jadi setengah, saling mengerti dengan keadaan sekarang. Suami pun harus mengerti dengan keadaan istri. Istri juga punya kebutuhan, karena bukan karena gara-gara sekarang gaji berkurang lantas sekarang suami juga sensi. Jangan. Inilah fungsinya saling dalam hal kebaikan yang harus ditanamkan dalam rumah tangga. Kalau sudah terjalin saling dalam rumah tangga, maka insya Allah keluarga bahagia yang diharapkan akan terbina dalam rumah tangga kita semuanya. 3 hal minimal ya. Niat kita mah sudah jadi pengantin tua, bukan baru mau nikah. Tak apa-apa, belum terlambat. Tanamkan kembali niatnya kita berumah tangga, dalam rumah tangga ini. Barangkali dulu ada niat yang salah, betulkan sekarang. Pernikahan yang kita lakukan adalah pernikahan karena Allah, sehingga pernikahan yang berbentuk haliah duniawi ini bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min amalid dunya yatasawwaru amalal akhir. Berapa banyak amal perbuatan yang sifatnya duniawi, maka itu bisa menjadi amalan akhirat. Dengan apa? Dengan niat. Luruskan lagi niat kita semua. Yang kedua tadi ya, untuk menjalin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah atau keluarga yang bahagia, apa Ustaz? Yang kedua apa, Bu?
memahami atau mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dan menunaikan kewajibannya. Jangan nuntut haknya doang. Yakin kalau seandainya hak aja dipinta tidak balance, tidak akan pernah bahagia dalam rumah tangga. Selalu suami merasa istri itu materialistis, apa-apa duit. Giliran suami minta diperhatiin, gak ada perhatian segala macam. Akhirnya begitu, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Dan yang terakhir tadi, tanamkan saling dalam hal kebaikan, saling menghormati, saling menghargai, saling pengertian, saling menolong. Jangan bukan menunjukkan, jangan dijadikan ajang menunjukkan ego masing-masing. Rumah tangga itu bukan dalam rangka kita berlomba-lomba untuk menonjolkan kelebihan masing-masing, bukan. Tetapi rumah tangga itu adalah saling menutupi kekurangan masing-masing. Insya Allah kalau seandainya 3 kunci ini kita laksanakan dalam rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai Isya saja. Iya, sampai Isya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Simple, mudah dipahami, tinggal diamalinnya yang sulit, ya gitu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat bermanfaat bagi yang nikah yang baru beberapa tahun atau bapak-bapak ibu yang sudah lama, bisa disampaikan lagi ke anaknya yang akan menjalani pernikahan, karena hal-hal ini untuk menjaga kelanggengan rumah tangga. Baik, masih ada waktu kurang lebih 5 menit atau mungkin 4 menit sebelum waktu Isya. Silakan bagi bapak ibu yang ingin ditanyakan, silakan. Pak Lupan, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ini merujuk kepada salah satu keluarga saya menikah dan berkeluarga yang lama sudah terus lagi usia sudah ada laki. Dan perempuannya itu secara material berbeda. Normal jalan 1 tahun ada musibah, keluarga udah tahu lah ya, ternyata ranahnya ikut apa menurut si suami. Ya, rupa-rupanya nggak semuanya nggak bisa ya, rupa-rupanya sangat sering karena mungkin ada petik atau lebih mungkin, sehingga yang mohon maaf kalau ada tersinggung nggak termasuk. Jadi menurut abang itu karena memang harus orang sudah cukup lama sendiri, mandiri atau single mother ya, itu kemudian dia menikah terus dapat pemimpin baru lah dalam rumah tangganya, ada petik sulit diatur karena di masa lalu bisa hidup kan ya, terkesan begitu loh, tapi nggak semua. Dan dia sampai dia minta yang tadi dimaksud saya, jangan minta harus saja, tapi tunaikan kewajiban. Nah, kewajibannya biasanya bekerja. Jadi saat dulu memang bekerja, belakangan dia sudah tidak stabil lagi secara fisik, sehingga mengupayakan segalanya, tapi tidak sangat cukuplah untuk dibilang ideal memberikan istri secara material. Nah, sehingga dia tak minta haknya sendiri, saudara saya yang lain. Jadi kalau tadi Pak Ustaz bilang minta hak, malah dia minta haknya yang normal ya saudara-saudara. Tapi dia berusaha untuk memenuhi kewajibannya, tapi tidak bisa. Nah, sang istri ini 2 kali mencoba menceraikan dia, tapi dia tak mudah untuk berkata cerai, sehingga berbahagia. Tapi Yang jadi pertanyaannya berantakan. Pertanyaannya secara umum, beliau beragama ya, keluarga perempuan itu, tapi
Inilah kenapa kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membekali kita itu dengan ilmu, iman, dan amal. Kita itu manusia jangan sampai menjadi orang-orang yang memikirkan duniawi saja, sementara urusan agama dikesampingkan, memisahkan antara agama dan dunia. Padahal yang namanya agama, aturan Allah lain sebagainya, itu tidak bisa lepas dalam kehidupan dunia kita dalam berbagai hal. Islam mengatur sampai masuk WC aja diatur. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu diatur bagaimana. Kekeringan siraman air atau siraman ilmu-ilmu agama, nasihat-nasihat agama yang menjadikan karakter itu muncul sebagai manusia yang gampang dipengaruhi oleh setan. Akhirnya dia lupa dengan Allah, dia lupa kalau perbuatan itu dosa, sehingga yang ditakuti itu tidak ada. Ya, yang ditakuti tidak. Seorang istri nggak perlu takut sama suami. Yang harus ditakuti adalah Allah. Ketika dia melawan sama suami bisa saja, tapi takut nggak sama Allah, Allah akan murka. Jangankan ngelawan, suami minta, terus istri nggak mau, ya, malaikat aja melaknatnya, kan gitu ya. Nah ini kurangnya siraman-siraman rohani, siraman-siraman tentang keilmuan, tentang agama, sehingga menjadikan hatinya kering, gampang dipengaruhi oleh setan. Akhirnya dia itu menjadi orang yang namanya disebutnya kayak liberal ya, maksudnya memisahkan antara dunia dan agama. Disangkanya agama, urusan agama itu ya sholat doang, urusan ini mah ya dunia mah dunia saja. Suami kira-kira nggak ini, ya sudah, saya buang, saya ganti lagi, tanpa memikirkan perbuatan itu dosa atau tidak, dan dia tidak takut kepada Allah. Begitu. Tapi kalau tertanam dalam dirinya itu rasa takut kepada Allah, tahu tentang aturan Allah, tahu itu perbuatan dosa, insya Allah saya rasa dia tidak akan melakukan hal itu. Nah, makanya Rasulullah di awal sudah berikan petunjuk untuk mencari pasangan. Sering kita dengar ya, tunkahul mar'atu li arba'in, nikahin perempuan itu karena 4 perkara. Yang terakhir, fazfar bizatiddin taribat syada, utamain yang punya ilmu agama. Gitu. Pada Isyak tadi Ustaz. Baik. Sepertinya masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Juga melanjutkan jawaban yang tadi, jadi simpel ilmu jawabannya saja. Baik, kita tutup sementara dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di majelis taklim. Baik, kepada Bapak Ibu kami persilakan. Oh, ada Pak Lukman. Cukup ya Pak Lukman? Satu saja dari Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Tadi ada 3 hal ya Pak Ustaz. Paling tidak. Paling tidak, saya berharap tadi sampai 4 dan ada 5 Ustaz. Waktu. Ya, di dalam rumah tangga tidak terlepas dari rasa cemburu. Sebagaimana ketika Rasulullah banyak memuji Siti Khadijah, Aisyah pun cemburu. Ketika Aisyah ditimpa isu selingkuh, itu pun kalau dalam kelas sekarang Rasulullah pun galau. Cuma kan ketika Rasulullah itu galau, selalu turun wahyu. Nah kalau kita galau kan justru makin galau gitu Ustaz. Nah
Nah, sebetulnya saya ingin menentukan ada tips keempat dan kelima. Artinya bahwa kita mesti banyak belajar dari rumah tangga Rasulullah ini. Karena ketika kita memuji wanita lain, maka yang terjadi adalah Aisyah cemburu. Artinya kalau kita melakukan hal yang sama pun barangkali seperti itu ya Pak Nanda. Nah, Rasulullah terjaga kemaksumannya, sedangkan kita wallahu a'lam mungkin terjaga kemaslamannya kan. Nah, ketika itu menimpa diri kita, apakah kita akan menyampaikan sebagaimana Rasul yang sampaikan kepada Aisyah? Aisyah, sesungguhnya engkau itu istrinya Rasul, engkau telah dihinggapi setan. Nah, kalau kita ngomong seperti itu kan istri kita bisa terlalu Rasul. Nah, ini untuk yang paling pas gitu, ketika baik istri maupun suami itu muncul rasa cemburu itu, bagaimana Ustaz? Kalau kita mengacu kepada Rasulullah, mungkin kita bukan Rasul gitu. Mungkin Ustaz ada tips yang keempat dan kelima. Dalam kehidupan kita itu ada sesuatu yang memang tidak bisa kita tolak dan kita tidak bisa hindari. Di antaranya tadi, kecemburuan timbul dalam rumah tangga, atau dulu kecintaan, kesenangan kita terhadap seseorang itu adalah murni anugerah Allah. Doruri. Jangankan dulu, sekarang ketika kita melihat, mohon maaf, seorang, padahal kita punya istri, melihat wanita yang lain, itu ada timbul senang. Itu perasaan senang itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak dalam diri kita, karena itu murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh itu adalah melanjutkan kesenangan hati kita dengan cara melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul senang, dideketin, ditanya namanya siapa, boleh minta nomor HP kah? Nah, ini yang kagak boleh, karena itu bisa kita hindari. Tapi kalau perasaan senang, siapa yang bisa menolak? Begitupun perasaan cemburu. Kita cemburu, istri bisa cemburu dengan accident atau kejadian-kejadian yang mungkin berbeda lah kasusnya. Tapi kecemburuan itu, rasa cemburu itu timbulnya di sini, yang tidak bisa kita tolak. Yang tidak boleh itu adalah melanjutkan kecemburuan kita itu dengan perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah. Gara-gara istri cemburu kepada suami, akhirnya ngomongnya jadi gak punya adab sama suami. Itu yang gak boleh. Ya, begitupun sebaliknya, suami cemburu terhadap istri, terus harusnya suami lemah lembut kepada istri, jadi kasar gara-gara cemburu. Nah, perbuatan kasar, omongan kasar itu yang tidak diperbolehkan. Terus bagaimana kalau seandainya sekarang istri saya selingkuh, apalagi selingkuhnya sampai berzina? Bukan kita yang harus menghukuminya. Perasaan sakit hati mah ada, biarkan aja perasaan itu ada. Namanya ujian dalam kehidupan. Maka obatnya, penawarnya adalah kesabaran. Untuk urusan istri yang dia mungkin sudah berzina, maka ada hukum Allah, namanya haqqullah dengan hadduz zina. Biarkan hukum Allah yang berlaku. Terus bagaimana hati yang terluka ini? Nah, ini kan ujian dalam kehidupan kita. Itu yang akan berbuah pahala. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah bukan? Ketika kita dalam rumah tangga ternyata pasangan kita mengkhianati kita. Musibah. Apakah kita harus membabi buta, kita marah-marah, kita tampar dan sebagainya?
kita zolimin, kita tindas, kita injek pasangan kita gara-gara dia zolim pada kita. Rasulullah tidak mengajarkan itu, Allah tidak mengajarkan itu. Mengajarkan sabar. Susah, ya emang susah. Karena susah, pahalanya surga. Kalau gampang, pahalanya es krim. Ya. Karena susah, pahalanya surga. Bisa, insya Allah bisa. Makanya kalau kata Alif, jagalah hati, jangan kau kotori. Ya, jaga hati, karena bermuara semuanya di sini. Jadi rasa cemburu, cinta, senang, benci itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak dalam hati kita. Tapi jangan dilanjutin dengan sesuatu yang melanggar aturan Allah. Paham ya, Bang?